Perkenalkan, nama saya Marilita Janesa, NPM 20230303059, Prodi Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih contoh perilaku bermoral, apa sih contoh perilaku tidak bermoral. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nilai moral terlebih dahulu. Nilai moral adalah nilai atau sikap yang dilakukan seseorang atau individu kepada lingkungan sekitarnya. Kita masuk ke penjelasan perilaku bermoral dan tidak bermoral. Apa sih perilaku bermoral? Perilaku bermoral menurut Gunarsa ialah tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai tata atau adat yang ada dalam suatu kelompok. Nilai-nilai adat ini mungkin sangat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sedangkan perilaku tidak bermoral berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan kelompok sosial tersebut. Kita masuk ke contoh tindakan bermoral. Yang pertama, menghormati orang tua. Kita selaku anak harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua kita, karena tanpa mereka kita tidak ada di dunia ini, di mana kita itu dari lahir sampai dewasa itu mereka selalu menyayangi kita. Hargailah orang tuamu selagi masih ada. Yang kedua, mampu menjaga nama baik keluarga. Semua tindakan perilaku kita di masyarakat jangan sampai membuat nama keluarga kita tercoreng. Dan juga kita harus mampu menjaga rahasia-rahasia keluarga kita yang jelek-jelek agar tidak menjadi bahan omongan masyarakat. Yang ketiga, menjaga pergaulan. Kita itu harus menjaga nama baik kita, memperdebatkan keimanan kita terhadap agama, memperbanyak pengetahuan tentang dampak negatif dari pergaulan bebas dan lain-lainnya. Contoh yang keempat, menerapkan toleransi. Contohnya di sekolah, kita harus saling menghargai satu sama lain dan tidak membeda-bedakan dalam pertemanan, serta tidak mencela agama atau suku orang lain. Kita masuk ke contoh tindakan tidak bermoral. Yang pertama, membuang sampah sembarangan akan berakibat fatal. Seperti yang kita lihat di daerah kita, banyak sekali sering terjadi kebanjiran. Dan itu semua penyebabnya karena kita tidak pernah menjaga lingkungan kita. Maka, marilah bersama-sama kita jaga kebersihan kita. Jangan sampai lingkungan kita tercemar oleh banyaknya sampah. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan seperti yang kita lihat di daerah kita, ataupun di televisi, di majalah, di koran, banyak sekali sering kita temui kasus pembunuhan. Penyebabnya pembunuhan itu terjadi, kadang ada orang atau teman kita yang iri dengan kita ataupun keluarga kita. Kejahatan apa saja, seperti salah satunya contoh membunuh, tanpa mereka sadari, membunuh adalah salah satu dosa yang sangat besar. Jadi, jika kita atau orang terdekat kita mempunyai masalah, alangkah baiknya kita selesaikan masalah ini dengan baik. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, iseng kepada teman. Kita boleh iseng asal
tegasnya. Bercanda itu udah hal yang biasa kan? Cuma kita itu harus tahu membedakan mana yang serius dan mana yang bukan. Kita lanjut ke contoh yang keempat, tidak hormat kepada orang tua. Ingatlah, orang tua kita patut kita hormati. Sayangilah mereka seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Tidak hormat kepada orang tua berarti kamu tidak menghargai atau tidak menganggap mereka ada. Ingatlah, kamu dari lahir sampai sekarang, mereka selalu menjagamu, merawatmu, memberi kasih sayang yang lebih, terutama ibumu. Ibu yang telah melahirkan kamu, menyelamatkan kamu. Jadi, sayangilah mereka selagi mereka masih ada. Lanjut ke contoh yang kelima, penipuan. Nah, ini sering terjadi hal-hal seperti ini. Penipuan sering terjadi dengan bahwa banyak di daerah kita sering terjadi penipuan, baik itu penipuan barang, uang, dan lain-lain. Perlu kita tahu bahwa penipuan itu sangat merugikan orang lain. Kita menipu orang lain berarti sama saja kita menginginkan hak orang lain. Misalnya kita mau jualan barang, otomatis kita harus berpikir dulu, buat apa saya menipu orang? Untungnya apa sih? Nah, dari situ kita mulai berpikir, teman-teman. Jangan sesekali kita menipu orang, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Baik, sekian penjelasan tentang perilaku bermoral dan tidak bermoral. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.